Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyebut perekonomian Indonesia menempati posisi ke-8 terbesar di dunia. Pernyataan itu sendiri sebenarnya mengacu pada data yang dirilis Dana Moneter Internasional atau IMF pada Januari lalu. Data itu memotret produk domestik bruto atau PDB seluruh negara yang disesuaikan dengan paritas daya beli atau power purchasing parity. Pengakuan internasional itu seyogianya menandai capaian penting dalam perjalanan panjang pembangunan nasional. Status ini bukan sekedar simbol prestise global, melainkan refleksi dari transformasi ekonomi yang berlangsung selama 2 dekade terakhir. Hal ini ditopang oleh stabilitas makroekonomi, pasar domestik yang besar, serta pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang relatif disiplin. Di tengah perlambatan ekonomi global, fragmentasi geopolitik, dan ketidakpastian kebijakan negara-negara maju, Indonesia muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi menengah yang paling resilient. Prabowo bahkan optimistis, Indonesia berpotensi masuk ke jajaran 5 besar, bahkan 4 besar ekonomi dunia dalam 15 hingga 20 tahun ke depan. Kepercayaan ini berangkat dari fondasi demografis dan struktural yang kuat. Bonus demografi yang masih akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2040-an, kelas menengah yang terus tumbuh, serta posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global menjadi modal utama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan. Dalam perspektif paritas daya beli, Indonesia memang telah lama berada di kelompok 10 besar dunia. Tantangan ke depan adalah mengonversi potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi real yang tercermin dalam peningkatan produktivitas, pendapatan per kapita, dan daya saing industri. Namun, capaian makro tersebut tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan yang merata. Tantangan terbesar Indonesia justru terletak pada ketimpangan antar wilayah, terutama antara Kalimantan Barat dan Indonesia Timur. Konsentrasi aktivitas ekonomi yang masih berat di Jawa dan sebagian Sumatera menimbulkan kesenjangan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Papua menjadi cerminan yang paling nyata dari paradoks tersebut. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam yang melimpah, tetapi masih menghadapi tantangan serius dalam hal pembangunan manusia dan konektivitas ekonomi. Disinilah isu-isu pengelolaan kekayaan nasional menjadi krusial. Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari mineral strategis, energi, hingga keanekaragaman hayati. Namun, tanpa tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi jangka panjang, kekayaan tersebut berisiko menjadi sumber konflik, ketimpangan, dan bahkan kerentanan ekonomi. Agenda hilirisasi yang selama ini didorong pemerintah menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun itu juga harus diiringi dengan penguatan tata kelola, perlindungan lingkungan, serta pelibatan masyarakat lokal agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas. Pemerataan pembangunan juga menuntut sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah memberi ruang besar bagi pemerintah lokal untuk mengelola pembangunan sesuai karakteristik wilayahnya, tetapi sekaligus menuntut kapasitas kepemimpinan yang tinggi. Tanpa perencanaan yang matang dan akuntabilitas yang kuat, desentralisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, peran para kepala daerah menjadi semakin strategis dalam memastikan bahwa agenda pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Prabowo menyadari sepenuhnya bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti banyak jika hanya dinikmati oleh segelintir elit di Jakarta atau kota besar di Pulau Jawa. Permasalahan pemerataan adalah momok yang harus diselesaikan dengan manajemen kebangsaan yang arif, pandai, dan yang paling utama, jujur. Dalam konteks global, ambisi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia juga harus dibaca bersama perubahan lanskap ekonomi internasional. Dunia sedang bergerak menuju era multipolar, di mana pusat-pusat pertumbuhan tidak lagi didominasi negara maju. Persaingan antar negara untuk menarik investasi, menguasai teknologi, dan mengamankan sumber daya strategis menjadi semakin ketat. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan pergeseran ini, tetapi hanya jika mampu memperbaiki iklim investasi, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Transformasi struktural menjadi kunci untuk melompat ke level ekonomi yang lebih tinggi. Ketergantungan pada komoditas mentah harus secara bertahap digantikan oleh industri manufaktur bernilai tambah tinggi dan sektor jasa modern. Digitalisasi ekonomi, pengembangan industri hijau, serta investasi di bidang pendidikan dan riset menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas nasional. Tanpa lompatan kualitas ini, pertumbuhan ekonomi berisiko terjebak di level menengah dan sulit mengejar negara-negara dengan struktur ekonomi yang lebih maju.
Dengan posisi ke-8 dunia saat ini, Indonesia semestinya memiliki daya tawar geopolitik yang sangat besar. Kita harus menjadi pemain utama dalam rantai pasok global, terutama untuk komoditas kritis seperti nikel yang sangat dibutuhkan untuk revolusi kendaraan listrik. Hilirisasi adalah harga mati. Dan ini adalah bagian dari manajemen kekayaan yang dimaksud oleh Prabowo. Dengan mengolah semua sumber daya di dalam negeri, nilai tambah akan tercipta. Pendapatan negara akan meningkat dan kekuatan ekonomi kita akan semakin kokoh untuk menembus posisi 5 besar dunia. Optimisme Prabowo juga didukung oleh strategi pembiayaan pembangunan yang inovatif. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga mulai mengoptimalkan peran sovereign wealth fund dan kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat tanpa mengorbankan kedaulatan. Semua ini bermuara pada satu titik, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika manajemen kekayaan nasional dilakukan dengan jujur, maka kemiskinan ekstrem akan dapat dihapuskan dan standar hidup masyarakat juga akan meningkat secara signifikan. Inilah esensi dari arahan Prabowo kepada para pemimpin daerah di Papua, bahwa kekuasaan adalah amanah untuk memastikan kekayaan bangsa tidak dikorupsi dan benar-benar dinikmati oleh setiap individu dari Sabang sampai Merauke. Pada akhirnya, posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 dunia harus dipandang sebagai titik awal, bukan tujuan akhir. Tantangan pemerataan, pengelolaan kekayaan nasional, dan kualitas kepemimpinan akan menentukan apakah Indonesia mampu mengubah potensi tersebut menjadi kemakmuran yang inklusif. Tahun-tahun ke depan akan menjadi periode krusial untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang besar dapat berjalan seiring dengan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan juga penguatan persatuan nasional. Jika agenda-agenda tersebut dijalankan secara konsisten dan berintegritas, maka visi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama dunia bukan sekadar optimisme, melainkan keniscayaan historis. Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya M. Faizal pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.